pagi, masih bersama saya Tias Paramita di obrolan pagi untuk edisi hari ini Selasa 16 Februari 2021. Dan topik kita masih sama, membangun kepercayaan masyarakat pada kejaksaan. Tadi sudah dijelaskan banyak hal ya oleh Bapak Kasih Intel Kejari Buleleng kita. Dan sepertinya sudah ada penelpon yang tidak sabar juga untuk menyampaikan aspirasinya. Tias langsung sapa saja. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Oke, dengan Bapak siapa di mana? Halo. 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 Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, dengan Bapak siapa? Dari Pak Samiade Yudhistira. Oke, Pak Samiade, langsung Pak. Ya, selamat pagi Pak Jaksa. Selamat pagi, swastiastu Bapak. Sepon Nabi sehat walafiat. Sehat, sehat. Ya, mudah-mudahan lah. Dalam situasi begini ada korupsi, mudah-mudahan semua para kejaksaan sehat-sehat. Nggih, Bapak, siap. Ya. Terima kasih. Saya singkat saja ya Pak Jaksa. Saya heran ya, kondisi sedang sulitnya rakyat menghadapi COVID-19 ini ada pejabat yang korupsi ya. Ini sangat luar biasa perbuatan ini. Ini perbuatan yang moralnya sangat tinggi dan bobrok. Dia lupa dengan satu fenomena mengatakan, kalau tidak kita bisa memberikan, janganlah hendaknya mengambil. Tapi kenyataan terbalik. Sebenarnya dia harus bisa membantu masyarakat, malah menggerogoti masyarakat. Ini moral yang kurang ajar. Saya mohon pada jaksa, supaya ditegakkan hukumnya dengan baik. Jangan sampai ada kesan, sering saya dengar, bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bila perlu ke samping pun kanan kiri harus tajam. Demikian Pak Jaksa. Kapan kita akan membentuk suatu keadilan pada masyarakat? Masyarakat sedang sulitnya menghadapi ekonomi seperti ini. Pak Jaksa. Siap. Menurut saya timbulnya korupsi ini pasti karena kurangnya ketat pengawasannya. Di suatu lembaga pasti ada pengawas dan pasti ada yang diawasi. Karena ada pengawas pasti ada yang diawasi. Kemungkinan besar pengawasan dan yang diawasi sama bobroknya, sama bajingannya, sama malingnya. Sehingga timbullah korupsi. Sering saya mengatakan bahwa hukum itu tidak perlu ditakuti, tapi perlu dipatuhi. Saran saya sekarang pada Pak Jaksa, tolong kasus-kasus sekecil apapun yang ada di daerah maupun di wilayah agar diproses dan transparan pada masyarakat. Jangan sampai kesan daripada masyarakat bahwa hukum itu dikatakan jalan di tempat. Saya tidak menghendaki jaksa dirugikan seperti itu. Saya pendukung. Saya juga pernah kerja di LBH. Iya, Pak. Oleh karena itu saya minta pada Pak Jaksa. Iya, Bapak. Ya. Terima kasih. Saya dukung betul. Tapi kenyataannya, saya akan buktikan sampai sejauh mana tindakan jaksa terhadap korupsi seperti ini. Awal daripada korupsi di wilayah ini akan tidak menyebar lagi kepada daerah yang lainnya. Betul. Jangan sampai ada kesan begini, di sana ada korupsi banyak, di sana di sini kan tidak ada. Ada sering bicara begitu. Di mana-mana ada korupsi di sini. Loh, yang contoh-contoh yang jelek itu dituruti. Coba jaksa. Iya, betul. Saya minta Pak Jaksa dari kapan mulai tugas di Singaraja Pak Jaksa. Kalau saya tahu. Iya. Oke. Ya. Bagaimana? Halo Pak Jaksa. Halo ya, Bapak. Gimana, Pak? Bapak dari kapan mulai tugas di Singaraja? Saya bertugas di Singaraja sudah 1,5 tahun yang, Pak. Aduh, Ya. Oke. sedang saya ingin tahu betul ya sampai sejauh mana Bapak membantu rakyat Buleleng. Iya, terima kasih, Pak. Terima kasih atas kepercayaannya. Oke. Ada lagi Pak Samiade? Kedua, saya permintaan pada Bapak Jaksa, Iya, Pak. jangan pilih kasih. Gimana? Jangan pilih kasih. Oh, iya, Pak. Ya. Oh, oke. Entah itu bulu Roma atau bulu kambing atau kuda poleng atau pasti nanti ini yang korupsi nanti pasti ada efek lainnya. Pasti akan mencari kambing hitam, entah kambing poleng. Iya. Kan kita biasanya Pak Jaksa ya. Nggih. Terima kasih Pak Jaksa, selamat Tapi bertugas. Pak, mungkin sebentar, Pak. Ya, Saya tanya ke Bapak, Bapak percaya dengan kejaksaan nggak? percaya saya percaya. Oke, saya pegang kepercayaan itu. Iya, saya penuh percaya 100%. Iya. Oke, terima kasih Pak Samiade di
Yudhistira yang dari tadi sudah nggak sabar ingin bergabung gitu ya, sampai nggak mau diputus teleponnya karena emang ingin jadi penelpon pertama. Oke, di belakang Pak Samiade kita berikan kesempatan untuk penelpon di 23455. Tias apa? Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, dengan Bapak Arte Ariante. Oke, Pak Arte Ariante, langsung Pak. Pak Jaksa, selamat pagi. Selamat pagi, Rahayu swastiastu Rajeng. Bapak. Nggih. Tias, salam darling. Iya. Darling. Banyak penggemarnya nih. sadar lingkungan, darwis dan darhum kan gitu ya. Darwis sadar wisata, darkum sadar hukum kan itu. Nggih, Pak. Nah, Pak Samiade, sahabat saya ini, Rahayu Rajeng, mudah-mudahan sehat beliau terus. Nah, saya tergelitik tadi, mudah-mudahan doa kita, Pak Jaksa dengan para pejabat, tidak ada lagi di lain tempat atau oknum pejabat yang korupsi dalam kondisi pandemi COVID ini, kan gitu beliau menekankan. Iya, betul. Dari saran itu mungkin saran saya Pak Jaksa, Iya. ini kan satu poin, mungkin ada angka 1, 2, 3. Mungkin ada poin-poin lain yang tadi ditanya oleh Tias, ada lagi Pak, oh itu masih di tangan, masih rahasia kan ya Pak. Nggih. Nah, mudah-mudahan saran Pak Samiade ini jangan pilih jangan pilih tidak kasih. pilih kasih tahu, tidak dikasih tahu gitu. Iya. Apalagi kasih yang lain kan. Iya. Nah, ini mungkin perlu disikapi. Kalau saya berpikir dari dana hibah itu kan banyak sekali, kalau sudah ada dasar hukum organisasi atau lembaga dapat dari pusat, dari provinsi ya Pak ya. Iya. Nah, ini mungkin sudah bisa disampaikan oleh pemerintah juga, termasuk kejaksaan dalam sosialisasi hukum. Dana hibah organisasi ini sekian ratus juta. Jadi masyarakat tahu, oh dana hibah itu, oh bansos itu pemerintah daerah ngasih, oh dana ini gini. Mungkin dari pemerintah daerah entah siapa punya wewenang menyampaikan kepada masyarakat adalah ada bantuan-bantuan dari pusat, ada namanya dana hibah, ada pen, ini ada polpen meja nih, anak singkatan baru macam-macam. Nah, jadi terutama dana ini hibah pariwisata ini, mungkin Pak Jaksa tadi mengatakan dari pemerintah itu tujuannya bagus sekali untuk pariwisata ini biar hidup, dari manajer dan seterusnya sampai tukang sapu itu tidak terkapar sih gitu ya. Iya, betul. Nah, mungkin Pak Jaksa juga nyelidiki manajer itu, apakah Bapak datang ke hotel, beli apa, ngomong-ngomong sama mungkin masyarakat juga punya laporan, atau yang harus dapat juga melaporkan. Ini Pak Jaksa mengimbau sekarang dana-dana hibah itu di bidang apa aja, tadi kan pertanian juga ada saja manje. Puy tukang clearing service yang mana apa Pak, tukang satpam yang mana. Nah, jangan sampai ini terkait lagi. Nah, mudah-mudahan tidak, kan itu hanya suatu tinjauan. Nah, itu yang pertama. Kedua, saya setuju ada penyuluhan hukum Pak. Nah, ini mungkin jaksa masuk desa dulu kan istilah ada jaksa masuk desa, asal jaksa jangan masuk KP kan itu. Tapi boleh nyelidiki ada kegiatan-kegiatan yang tidak benar kan saya. Nah, mungkin Darkum, Darwis, Darling kan gitu sering dulu yang kita dengar. Darkum ini jaksa masuk desa. Kemudian penyuluhan ini lewat online sekarang, kemudian juga lewat radio RRI tiap hari Kamis saya sering mendengarkan, sudah terjadwal juga. Itu sangat bagus untuk sosialisasi pada masyarakat, sehingga masyarakat tidak ada istilah seperti Pak Samiade takut sama hukum. Iya, betul. Takut itu pada polisi sama jaksa, bukan takut tapi berteman dan bersahabat dan saling
membantu kan. Betul. Kalau jaksa tidak dibantu masyarakat juga tidak akan berhasil. Iya, betul. Nah, dibuka lebar-lebar kantor jaksaan, kotak suara ada, kotak saran dan sebagainya. Nah, mungkin saya sewaktu-waktu sana akan cerita kasus orang lain, cerita untuk bisa nyampaikan pada masyarakat karena saya kan sudah pensiun. Nah, sehingga saran saya, seberapa jauhkah juga Bapak mengamati MOU yang saya dengar kejaksaan dengan Pemda, yang saya dengar benar atau tidak itu Bapak bisa jelaskan dengan Kajari dulu. Sebenarnya efektifnya bagaimana? Apakah ini sama dengan bimbel, bimbingan belajar, kalau siswa kan bayar Pak ya. Nah, apakah ini Pemda kerjasamanya MOU ada nego kemudian bimbingannya gimana, teknisnya apa, sekedar MOU tapi terus kebobolan. Nah, berarti kan tidak efektif Pak ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa disampaikan pada masyarakat sehingga komunikasi sangat baik dan masyarakat akan cerdas dan melek pada hukum. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Narte Ariante atas masukan dan pertanyaannya. Di belakang Pak Narte kita sapa kembali penelpon. Halo, selamat pagi. Halo. 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 Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana Niki? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dari Bung Anton, Jalan Pulau Sugara. Oke, langsung Bung Anton. Ya, Pak Agung, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Pak Anton. Ya, jaksa sahabat rakyat, salam. Itu. Jadi yang pertama kami perlu sampaikan bahwa dalam pemberantasan korupsi itu adalah proses yang sangat luar biasa panjang, makan waktu dan makan segalanya. Di tempat ini di Guntur, waktu KPK berkunjung ke Bali, saya sudah sampaikan bahwa kami penggiat anti korupsi di daerah mengalami kendala seperti satu, kita masyarakat memberikan informasi tapi timbal baliknya tidak ada. Akhirnya diterbitkanlah PP 43. Nah, itu kami dapat apresiasi dari KPK. Yang kedua, perlu juga Guntur mungkin besok-besok kalau datangkan KPK lagi, supaya kita bisa mendorong dana pemberantasan korupsi untuk penegak hukum di daerah. Ini perlu kita dorong. Nah, ini perlu kita dorong. Jangan kita kasih kerjaan saja. Ya, ini saya lihat beberapa proses-proses hukum sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, ya ambil jalan yang ekonomis. Sekalipun hal-hal lainnya memang tidak diabaikan ketika dikembalikan lagi kepada masyarakat, mau menindaklanjuti lagi atau tidak. Saya kasih contoh, LPD Drogas, oke, tertangkap orangnya, ditahan, tetapi persoalan berhenti di situ, tidak juga. Masih ada hal-hal lain yang kita akan proses, dan ini resiko dari sebuah keadilan. Memang keadilan dalam penegakan hukum wajib, tetapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Nah, ini kita harus pahami bersama. Yang berikutnya, saya mohon kepada para pejabat di Buleleng dalam memberikan closing statement kepada masyarakat, kepada publik tentang informasi, jangan sepotong-sepotong. Seperti Bupati Buleleng, saya tidak tahu ini, tahu-tahu itu kerjasamanya ada dan segala macamnya ada. Surat keputusan bupati kan bupati yang tanda tangan, bukan orang lain. Itu satu. Informasi itu penting untuk masyarakat. Itu hak yang paling dasar itu. Jadi berikan informasi yang benar dan baik dan bertanggung jawab. Yang kedua, saya tidak ikut, nanti saya akan pecat dan segala macam. Oke, itulah fenomena-fenomena. Jadi kami harapkan supaya jaksa seperti harapan-harapan kedua penelpon tadi sangat baik dan sangat luar biasa. Dan terus kami sampaikan respon publik hari ini, saya sampaikan, kalau ini memang tidak pandemi kami sudah demo itu. Kalau tidak pandemi, maaf Pak, kami gayanya begitu. Rakyat cuma adanya di situ saja. Okay. Itu. Ya, ada lagi jadi,
kami masih percaya, kami masih yakin bahwa teman-teman penyidik kejaksaan maupun penegak hukum di Buleleng masih profesional dan proporsional. Tapi ingat, jangan alergi dengan pendapat dan informasi dari masyarakat. Oke, bersama jaksa, bersama polisi, pasti Buleleng maju. Selamat pagi, Bung Agung. Terima kasih, Pak. Bung Anton, banyak sekali ya tadi masukan dan pertanyaannya juga ada beberapa. Oke, kita buka untuk satu penelpon lagi sebelum nanti ditanggapi oleh Pak Agung. Oke, halo, selamat pagi. Halo. Ya, selamat pagi. Oke, Bung Dini. Budi. Ya, selamat pagi Bapak Jaksa. Selamat pagi, Bapak. Kami sudah menggarisbawahi apapun. Kalau jaksa, penegak hukum di sini memang di sini kurangnya seperti apa, Pak? Kalau kepolisian, kalau kejaksaan lagi kekurangan. Tolong itu dikasih tahu informasi. Kepolisian itu agar sedikit bawah pas, jadi Bapak ada koordinasi agar tidak bolak-balik, jadi makan waktu. Oh. Yang kedua, Pak ya, ini kami sangat salut pada hakim perempuan. Tumben kami dengar memberi hukuman seumur hidup pada korupsi 8 orang itu. Tolong Pak, seperti itulah Pak. Dan tuntutan jaksa agak lebih besar Pak, karena hakim itu tetap lebih rendah dari Bapak. Kami sangat sedih mendengarnya itu. Tolong itu Pak, tolong hakim-hakim itu dulu juga diintegrasi, dan kalau bisa hakim perempuan aja suruh kalau korupsi, supaya hukumannya itu betul-betul sesuai dengan apa yang dibuat. Jangan seperti mencuri ayam 7 tahun, korupsi sekian miliar sekian tahun. Itu saja Pak, terima kasih Om Santi. Nggih, ngiring Pak gitu. Sepertinya memang ini pecinta wanita ya. Wanita. Baik, kita cukupkan untuk tempat penelpon dulu biar nanti nggak keburu kelupaan juga ya Pak Agung untuk menanggapi. Silahkan Pak Agung. Baik, dari keempat penelpon tadi dapat saya simpulkan bahwa masyarakat sangat menaruh harapan besar kepada kejaksaan saat ini dalam penegakan hukum di Buleleng ya, khususnya tindak pidana korupsi. Di tengah-tengah pandemi ternyata ada perkara-perkara tindak pidana korupsi yang muncul, dan itu bahkan perkara yang sangat erat kaitannya dengan pemulihan ekonomi, seperti itu. Jadi terima kasih kepercayaan telah diberikan oleh teman-teman seperti Pak siapa tadi yang sama Diada ya, bahwa saya tanya Bapak percaya dengan kami, dia jawab percaya, dan kami akan pegang kepercayaan itu. Dalam artian memegang sebuah kepercayaan itu berat, Mbak. Berat sekali. Dalam artian kami tetap objektif akan melakukan tindakan hukum, upaya hukum apapun nantinya, tetap objektif, selalu berdasarkan fakta ya, dan bukti. Tidak bisa kami melakukan sebuah tindakan hukum itu berdasarkan kepentingan, mohon maaf, tidak. Selalu berdasarkan fakta secara objektif, seperti itu. Kami akan bersikap secara proporsional juga, bahwa apapun ending dari kasus yang sedang kita tangani ini pasti akan kami bertindak berdasarkan fakta yang objektif, seperti itu. Ya, terus yang kedua tadi terkait dengan penyuluhan hukum. Ya, terima kasih Pak. Jadi kita berupaya menjangkau semua desa di tengah-tengah keterbatasan dana yang kita miliki, tapi kita berupaya menjangkau semua desa, bahwa sedikit tidaknya teman-teman di desa paham tentang hukum, bagaimana mengelola bantuan atau bagaimana apa bentuk bantuan yang turun. Kan memang banyak sekali bantuan yang turun itu, ada BLT, BLTDD, BST, bansos, dana non tunai, kan banyak sekali, PEN dan sebagainya, dana hibah ini. Nah, itulah edukasi itu tetap kami berikan ke masyarakat di desa-desa. Dalam artian kalau ada dana ini, penerimanya ini ya, nggak boleh PNS ya, nggak boleh TNI Polri ya, seperti itu. Kadang-kadang, jadi edukasi itu yang kita berikan kepada teman-teman di bawah di desa. Jadi terkait dengan MOU di kejaksaan itu tergantung apa subjeknya, seperti itu. Apa sih yang ingin kita sepakati ini? Contoh kemarin di perkara Kayu Buntil. Nah, kan awalnya perkara Kayu Buntil itu datang masyarakat, Pak, saya ini dimintain uang sekian juta untuk sertifikat. Sertifikat apa? Sertifikat Prona. Nah, dari sana awalnya saya curiga bahwa ini ada indikasi perbuatan melawan hukum nih. Kok sertifikat Prona dimintain uang? Nah, dilakukanlah penyelidikan. Ternyata hasil penyelidikan saya, ternyata bukan. Pronanya gratis. Yang dimintain itu ternyata masyarakat memiliki kewajiban untuk mengganti rugi bangunan. Nah, apa kesimpulan saya dalam operasi penyelidikan itu? Saya simpulkan bahwa
oh ini saya serahkan ke Perdata dan Tata Usaha Negara, silakan Pak buat MOU dengan dengan Pemda. Akhirnya dibuatlah MOU, diselesaikanlah masalah itu dengan MOU. Jadi kejaksaan di sini kasih Perdata dan Tata Usaha Negara sifatnya sebagai mediator antara masyarakat dengan Pemda. Masyarakat berhak dengan sertifikatnya, tetapi haknya harus seimbang dengan kewajibannya membayar bangunan yang harus diganti rugi. Seperti itu. Nah, itulah yang kita pertemukan kemarin sampai mendatangkan appraisal, menghitung kembali ulang itu bangunan, disepakati oleh masyarakat, dan akhirnya sampai saat ini tinggal menunggu pelaksanaannya nanti. Seiring sejalan, sertifikat dikasih, bangunan selesai. Urusan di Pemda juga penghapusan aset nanti sudah selesai, seperti itu. Itulah salah satu bentuk MOU-nya. Jadi mungkin itu terkait dengan bolak-balik perkara, kami sudah maksimal sekali untuk melakukan koordinasi dengan teman-teman penyidik, bahwa kami justru ada perintah dari pimpinan sebelum pada saat SPDP atau P16 itu turun, sesegera mungkin koordinasi dengan penyidik supaya tidak ada bolak-balik perkara lah, terlalu bikin memakan waktu yang lama seperti itu. Kita sudah upayakan semaksimal seperti itu, Pak, seperti itu. Oke, baik. Udah sekian Iya. tanggapannya ya. Oke, kalau boleh tahu ada nomor nggak sih yang bisa dihubungi Oh, bisa iya. minta konsultasi hukum atau mungkin ada yang ingin melaporkan suatu kasus? Kalau konsultasi saya sarankan mending datang langsung. ya, karena kita kan lebih objektif menilai apa sih, lebih bisa mendalami permasalahan hukumnya. Kalau datang, silahkan datang ke pelayanan satu pintu kita, PTSP Kejaksaan Negeri Buleleng, di halaman depan itu udah ada tulisan PTSP, silahkan datang sana, silahkan utarakan apa yang menjadi problematikanya teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu semua, nanti akan diarahkan. Kalau ini terkait dengan pidana umum, akan dilayani oleh Kasipidum, atau terkait dengan tindak pidana khusus, layani oleh Direktorat. Nanti akan diarahkan. Nah, kalau masalah nomor telepon, ada nomor telepon yang bisa dihubungi 0362 228580, seperti itu. Oke, 0362 22580. Iya, Itu betul. nomor yang bisa dihubungi gitu ya. Kalau misalnya mungkin aja bisa ada yang ingin melaporkan kasus. Boleh, gitu ya, boleh, silakan. bisa dihubungi. Nah, terkait sedikit nih mungkin Nih. untuk terkait program Jaksa Masuk Desa itu. Bagaimana kira-kira untuk di tahun ini, Pak? Tahun ini kita rencanakan per triwulan ya. Jadi sebenarnya kami dulu punya programnya itu setiap bulan untuk ketemu dengan masyarakat di desa. Jadi karena kesibukan kami juga, apalagi ada penyidikan seperti ini, kita fokus satu di penyidikan dulu. Tapi program itu tetap terlaksana. Jaksa Temu Wicara Masyarakat Desa. Jadi dengan cara menggunakan aplikasi Zoom virtual, di sanalah terjadi pertukar pikiran antara problematika yang ada di bawah dengan kita yang memberikan pemecahan. Karena kita bukan hanya kita dengan para perangkat desa aja, tidak. Pada saat kita topik pembicaraan kita tentang tanah umpamanya, kita mengundang BPN ikut join. Oke. Pada saat topik pembicaraan kita tentang administrasi pedesaan, kita mengundang PMD itu ikut gabung. Jadi kita bisa banyak libatkan instansi lain, jadi lintas instansi ya. Jadi Pak, ini tentang catatan sipil, kita undang nih Capil, ayo Bu gabung gitu kira-kira. Jadi kalau muncul permasalahan di Capil, kita arahkan ke situ. Kira-kira seperti itu. Mungkin ditunggu aja ya untuk programnya ini Iya. gitu ya. Oke, nggak kerasa udah 1 jam lebih sedikit nih kita Iya. berada di Obrolan Pagi untuk edisi hari ini. Mungkin ada closing statement yang ingin Bapak berikan kepada Baik, pemirsa ya. closing statement saya, terima kasih masyarakat Buleleng telah mempercayakan pada kejaksaan dalam penegakan hukum, khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Seperti yang tadi disampaikan pada nelpon, bahwa pada saat saya tanya, apakah Bapak percaya dengan kami? Bapak jawab percaya, dan kami jawab kami akan pegang kepercayaan itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Agung Terima atas kasih. waktunya, sudah bersedia hadir di studio Gempol 38 dan sudah berbagi juga sama kita. Jadi paling tidak untuk bagaimana membangun kepercayaan kembali kepada kejaksaan, udah banyak sekali program yang Iya, dibuat. Dan kembali lagi masyarakat juga harus mau diajak bekerja sama Betul, ya, untuk harus berkoordinasi, kooperatif. untuk mengungkap misalnya ada kasus-kasus baru. Demikian untuk obrolan pagi edisi hari ini. Jangan lupa untuk Anda yang kelewatan bisa langsung dicek di kanal YouTube-nya Radio Guntur. Jika ada saran, masukan atau pertanyaan lain mungkin bisa ditinggalkan di kolom komentar. Demikian untuk obrolan pagi hari ini, saya Tias Paramita pamit undur diri dan sampai jumpa di obrolan pagi berikutnya.